Halo semuanya. Kami dari kelompok 2, kami akan membahas tentang materi tentang production. Perkenalkan, nama saya Dinda Salsabila. Nama saya Veronica. Nama saya Kevin Sanjaya. Saya Valencia Mutia Hansya. Saya Cantika. Yang akan dibahas itu yang pertama ada firms and the production decision. Terus yang kedua itu ada production with one variable input dan atau labor. Yang ketiga itu ada production with two variable input dan yang terakhir ada return to skill. Ya, jadi sekarang saya akan membahas tentang efisiensi dan perubahan produksi pada perusahaan. Keputusan produksi sebuah perusahaan itu ada yang pertama itu teknologi produksi, yang kedua ada kendala biaya, sama yang ketiga ada pilihan masukan. Nah, di sini ada faktor-faktor produksi dari teknologi produksi itu. Yang pertama input tenaga kerja. Itu dibagi lagi, ada tenaga kerja yang terampil, contohnya itu ada tukang kayu sama insinyur. Terus ada tenaga kerja tidak terampil, contohnya petani dan pekerja. Yang ketiga itu upaya kewirausahaan dari manajer dan perusahaan. Yang kedua itu bahan. Bahan itu ada baja, plastik, listrik, dan barang lainnya, bahwa pembeli, perusahaan, dan transformasi menjadi produksi akhir. Terus ada modal. Modalnya itu ada, contoh itu ada tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu menjelaskan hubungan antara faktor produksi dengan hasil produksi. Faktor produksi itu yang dihasilkan itu bisa disebut input, kalau hasil produksinya itu disebutnya output. Rumusnya itu di sini ada Q sama dengan F dikali K dikali M dikali R dikali R dikali T. Q itu jumlah output atau hasil, kalau K itu modal atau kapital, yang L itu ada tenaga kerja atau labor, R itu ada kekayaan atau raw material, T-nya itu teknologi. Nah, di sini ada jangka pendek versus jangka panjang. Kalau lari jarak pendek itu titik waktu di mana kuantitas satu atau faktor produksi yang lebih tidak bisa diubah. Terus ada masukan tetap juga. Masukan tetap itu faktor produksi yang tidak dapat bervariasi. Kalau jangka panjang itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat semua input produksi variabel. Terus di sini juga ada rata-rata dan marginal product. Rata-rata dan marginal product itu produk rata-rata per output unit input tertentu. Terus produk marginal tambahan output yang dihasilkan sebagai input meningkat oleh satu unit. Produk marginal tenaga kerja tergantung pada jumlah modal bekas. Jika input modal meningkat dari 10 ke 20, produk marginal tenaga kerja kemungkinan besar akan meningkat. Selanjutnya ada lereng dari curve product. Produksi dengan satu variabel input. Rata-rata dan marginal produk dalam B di sini dapat diperoleh menggunakan data pada tabel 6.1 dari kurva total produk. Pada titik sebuah A, produk marginal ada 20 karena bersinggungan dengan kurva total produk memiliki kemiringan 20 di sini. Pada titik B di bagian A, produk rata-rata tenaga kerja adalah 20 yang merupakan kemiringan garis dari asal ke B, dari asal A ke B. Terus rata-rata produk tenaga kerja pada titik C pada kurva A diberikan oleh kemiringan garis 0 Celcius dari B ke C. Di sebelah kiri titik E di kurva B, produk marginal berada di atas produk rata-rata dan rata-rata meningkat. Di sebelah kanan dari E, produk marginal berada di bawah produk rata-rata dan rata-rata menurun. Hasil dari E merupakan titik di mana produk rata-rata dan marginal adalah sama ketika produk rata-rata mencapai maksimum. Di D, ketika total output dimaksimalkan, kemiringan bersinggungan dengan kurva produk total 0 seperti produk marginal. Hukum diminishing turn marginal itu adalah hukum dari berkurangnya pengembalian marginal. Prinsip bahwa sebagai menggunakan dari sebuah meningkat input dengan input lain yang tetap dihasilkan tersebut menambahkan output, akhirnya akan mengurangi. Oke, selanjutnya pengaruh peningkatan teknologi. Pengaruh peningkatan teknologi itu maksudnya produktivitas tenaga kerja, output per unit tenaga kerja dapat meningkatkan jika perbaikan dalam teknologi
meskipun setiap diberikan proses produksi pameran yang menurunkan ke tenaga kerjaan. Selanjutnya ada fleksibilitas masukan. Fleksibilitas itu adalah perusahaan yang memiliki pembuat produksi keputusan. Mereka biasanya dapat memperoleh output tertentu dengan mengganti satu input untuk yang lain. Hal ini penting bagi manajer untuk memahami sifat fleksibilitas ini. Marginal Rate of Technical Substitution atau MRTS, yaitu jumlah kuantitas dari satu input data dikurangi ketika salah satu unit tambahan lain input digunakan sehingga output tetap konstan. Rumusnya yaitu MRTS sama dengan mengubah input modal per perubahan input tenaga kerja atau dibagi. Ini contoh dari tingkat substitusi marginal teknis seperti kurva indiferen isokan yang miring ke bawah dan cembung. Kemiringan isokan pada setiap titik mengukur tingkat marginal teknis substitusi kemampuan perusahaan untuk mengganti modal dengan tenaga kerja tetap menjaga tingkat output yang sama. Pada isokan Q2 ini yang ini MRTS jatuh dari 2 ke 1, hasilnya jadi 5,5. Nah ini contoh kasusnya, ada 2 kasus, yaitu ekstrim dari fungsi produksi, menunjukkan berbagi kemungkinan dari substitusi masukan dalam produksi proses. Kasus pengganti yang sempurna dan produksi tetap fungsi produksi, kadang-kadang disebut relatif fungsi produksi. Fungsi proporsi fungsi produksi. Produksi fungsi dengan L berbentuk isokan sehingga hanya satu kombinasi tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk produksi masing-masing tingkat output. Fungsi produksi tetap proporsi menggambarkan situasi di mana metode produksi terbatas. Ini contoh isokan ketika input adalah pengganti sempurna. Ketika isokan garis lurus, MRTS adalah konstan. Dengan demikian tingkat di mana modal dan tenaga kerja dapat digantikan satu sama lain adalah sama, tidak peduli apa tingkat input yang digunakan. Poin sebuah B dan C mewakili 3 kombinasi modal tenaga kerja yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Ini contohnya Q1, Q2 sama Q3. Selanjutnya ada tetap proporsi produksi fungsi. Ketika isokan yang berbentuk L hanya satu kombinasi tenaga kerja dan modal dapat digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Atau seperti pada titik sebuah pada isokan Q1, titik B pada isokan Q2, dan titik C pada isokan Q3, menambahkan lebih banyak tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang produktivitas tenaga kerja. Jadi produktivitas tenaga kerja itu rata-rata produk tenaga kerja untuk seluruh industri atau untuk ekonomi sebagai seluruh atau menyeluruh. Jadi dia membahas tentang semuanya. Nah, produktivitas dan standar hidup konsumen secara agregat dapat meningkatkan mereka peringkat dari konsumsi dalam jangka panjang hanya dengan meningkatkan jumlah total mereka menghasilkan. Memahami penyebab pertumbuhan produktivitas merupakan area yang penting penelitian di ekonomi. Kita tahu bahwa satu sumber penting yaitu pertumbuhan produktivitas tenaga kerja adalah pertumbuhan persediaan modal. Nah, persediaan modal itu apa? Persediaan modal itu jumlah total dari modal yang tersedia untuk digunakan di produksi. Kalau perubahan teknologi adalah pengembangan dari teknologi baru memungkinkan faktor produksi yang akan digunakan lebih efektif. Selanjutnya ada isokan. Isokan itu kurva yang menunjukkan memungkinkan kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Nah ini tuh contoh dari isokan. Nanti kita akan tunjukkan kurva di selanjutnya. Selanjutnya ada isokan peta, yaitu grafik yang menggabungkan sejumlah isokan dapat digunakan untuk menggambarkan fungsi produksi. Ini kurva dari tabel yang sudah tadi tunjukkan. Nah, produksi dengan 2 input variabel, satu set isokan atau peta isokan menggambarkan fungsi produksi perusahaan. Output meningkat seperti yang kita bergerak dari isokan 1, di mana 55 unit per tahun diproduksi pada titik B. Untuk isokan 2, 75 unit per tahun pada titik seperti B. Dan yang terakhir ada Q3 dengan unit 90 pada titik C dan E. Dengan menggambarkan garis horizontal pada tingkat tertentu, modal mengatakan 3
Kita dapat mengamati semakin berkurangnya marginal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan contoh nanti B4, yaitu tentang fungsi produksi untuk gandum. Jadi saya ambil contoh itu seperti pada buku itu, pada peternakan besar di Amerika, misalnya peternakan gandum. Jadi di Amerika atau Kanada itu menggunakan produksi dengan modal teknologi yang padat. Namun bisa juga menggunakan modal teknologi yang sedikit atau kecil. Jadi contohnya itu menggunakan sedikit modal, contohnya itu cangkul, tapi banyak menggunakan tenaga kerja. Terus untuk peternakan di Amerika dan Kanada itu biasanya tenaga kerjanya relatif mahal dibandingkan negara yang berkembang karena disebabkan oleh MRTS-nya lebih tinggi. Sedangkan contohnya seperti negara berkembang, misalnya di Indonesia itu menggunakan tenaga kerja relatif yang murah dan beroperasi dengan cara menurunkan MRTS. Terus tenaga kerja atau modal kombinasi yang cepat digunakan tergantung pada harga input pada masing-masing produksi. Terus ini Isokwan menjelaskan produksi gandum. Jadi misalnya ada sebuah gandum dari yang lebih dari 13.800 gatang per tahun, itu dapat diproduksi dengan menggunakan kombinasi tenaga kerja dan modal yang berbeda. Jadi untuk skala produksi gandum, nah itu nanti ada grafik itu kan. Terus ada yang menunjukkan kembali ke skala, meningkat kembali ke skala, konstan kembali ke skala, dan menurun kembali ke skala. Jadi untuk grafik yang menunjukkan kembali ke skala itu menilai di mana output meningkat sebagai input meningkat secara proporsional. Jadi kayak secara proporsional itu. Terus untuk meningkat kembali ke skala itu situasi di mana output lebih dari ganda ketika semua input 2 kali lipat. Untuk konstan kembali ke skala itu situasi di mana output ganda ketika semua input 2 kali lipat juga. Dan yang terakhir itu menurun kembali ke skala itu menggambarkan di mana situasi di mana output kurang dari ganda ketika semua input 2 kali lipat. Nah, ini adalah grafiknya. Jadi ketika minggu lalu itu kan kita udah menjelaskan tentang grafik ini. Jadi contoh ini tuh menggambarkan grafik itu bergerak secara konstan. Terus ini menunjukkan labornya. Terus ini tuh kapitalnya atau kerja mesinnya gitu. Terus yang ini sebelah ini agak sedikit berbeda, jadi kayak ada perubahan gitu. Nah, ini menjelaskan tentang ketika produksi. Jadi grafik pertama itu menjelaskan ketika tentang produksi suatu perusahaan, menunjukkan skala hasil konstan seperti yang ditunjukkan oleh garis ini kan konstan tuh. Dalam sebuah grafik ini sekuan yang sama sebagai output meningkat secara proporsional. Jadi tetap gitu. Terus untuk yang grafik kedua ini agak sedikit berbeda. Jadi jarak dari sini ke sini itu agak lebih jauh. Terus ini itu dari 20 ke 30 juga lebih rapat gitu. Terus namun ketika ada yang meningkat pada skala seperti ini, jadi isokwan itu bergerak lebih dekat. Jadi jauh semakin mendekat itu sebagai masukan meningkat sepanjang garis. Terus menggambarkan pengembalian skala. Jadi pada gambar titik 6 titik 10 tadi sebelumnya pada gambar A, fungsi produksi perusahaan menunjukkan hasil yang konstan. 2 kali lebih banyak 2 input diperlukan untuk memproduksi 20 unit dan 3 kali banyak untuk menghasilkan 30 unit. Jadi secara konstan kalau misalnya itu juga berlanjut, misalnya untuk 4 kali lipat juga menghasilkan 40 unit. Terus untuk ini salah satu contoh nanti kelima yaitu tentang pengembalian untuk skala di karpet industri. Jadi inovasi itu pada karpet industri itu telah mengurangi biaya dan meningkat pada produksi karpet. Jadi inovasi berkompetisi telah bekerjasama untuk mengurangi harga karpet. Jadi produksi karpet besar telah meningkat skala operasi mereka dengan menempatkan lebih besar dan lebih efisien mesin lumbai. Jadi mesin yang digunakan untuk memproduksi karpet tersebut. Terus pada waktu yang sama penggunaan tenaga kerja di tanaman ini meningkat karena kan semakin banyak produksi karpet yang diminta, jadi semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan. Hasilnya itu meningkat dari input dan telah menghasilkan output yang lebih besar. Jadi ini contohnya dari contoh-contoh dan penjualan karpet tersebut dari tahun ke tahun. Sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.